2003 hingga 2013, kasus korupsi pendidikan telah merugikan negara senilai 619 miliar rupiah. Ketika kita membahas tentang perang melawan korupsi, hampir bisa dipastikan kita bakal kalah. Penyebabnya gampang, karena masih banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya korupsi itu. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sekarang, apa saja jenis-jenis dari korupsi? Nah, kali ini ada dua orang yang sedang berebut tanah, yang akhirnya urusan ini dibawa ke pengadilan. Kemudian, salah satu menyuap si hakim dan pengacaranya pihak lawan agar nanti dia menang di pengadilan. Ditambah lagi, hakim dan pengacaranya mau menerima suap tersebut. Ini korupsi. Hukumannya penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 juta. Hakim dan pengacara juga mendapat hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Waduh, ini nih main nyelonong aja di lampu merah. Dan ketika ada polisi, dia malah cengar-cengir di depan polisi. Buntut-buntutnya minta damai dengan cara memberikan uang. Ini korupsi. Lihat tuh Om Gendut. Dia adalah seorang staf di sebuah instansi pemerintah. Dia bertugas mengatur anggaran yang harus dikeluarkan kantor untuk membayar biaya perawatan mobil dinas. Seharusnya uang yang dikeluarkan adalah 10 juta. Sedangkan pada laporan tertulis 15 juta. Nah, sisa 5 juta masuk ke kantong Om Gendut. Ini korupsi. Om Gendut diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 250 juta. Wah, ketemu Mas Hiro lagi nih. Dia itu punya jabatan keren, Ketua OSIS. Setiap akhir tahun, pasti harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Di situ, Hiro malah menulis saldo OSIS yang tersisa adalah 10 juta. Padahal, itu bohong berat. Ada 2 juta yang dikantongin. Apa dia ketua OSIS yang baik? Om ini adalah seorang pegawai kelurahan. Pada saat seseorang hendak mengurus KTP, si Om mengaku jika biaya yang dibutuhkan adalah 50.000. Dan dia mengatakan, ini sudah sesuai peraturan, Pak. Padahal, menurut peraturan hanya 10.000. Ini korupsi. Hukumannya 20 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Ini dia. Om ini adalah seorang tukang yang disewa oleh pemerintah untuk membangun sebuah jembatan. Di dalam perjanjiannya, si Om bilang jika semen yang dipakai adalah kualitas terbaik. Padahal sebaliknya, dan bisa membuat jembatan tersebut gampang roboh. Ini korupsi. Orang ini patut diberi hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal 350 juta. Kamu lagi ulangan biologi. Tiap beberapa menit, kamu lirik kanan dan kiri. Kamu nyontek dan kamu sudah korupsi. Bayangkan, teman kamu yang sudah susah-susah belajar dan pada akhirnya nilainya sama. Sedangkan kamu sendiri tidak pernah belajar. Ada lagi nih, Mas Hiro lagi mau bolos sekolah. Padahal, sebagai pelajar, tugasnya adalah belajar dengan baik dan benar. Bolos sekolah adalah korupsi waktu. Dan jika dibiarkan, maka pola pikir seperti ini akan menjadi bibit korupsi yang akan tumbuh dan ganas di kemudian hari. Instansi tempat Om ini bekerja sedang membutuhkan mobil dinas dalam jumlah banyak, sehingga tender pun digelar. Kandidatnya adalah perusahaan-perusahaan penyewaan mobil. Diam-diam, Om ini ikut tender di bawah perusahaan yang dia dirikan sendiri. Padahal saat ini, dia adalah tim penyeleksi dan dengan mudah memilih perusahaannya sendiri. Ini korupsi. Om ini akan mendapat hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Bapak ini adalah pejabat di sebuah instansi pemerintah. Ketika lebaran, ada orang yang memberi dia parcel mewah.
Jika dalam waktu 30 hari dia tidak melapor pemberian parsel tersebut ke KPK, maka ini korupsi. Bapak ini akan mendapat hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Ulangan bahasa Inggris Nagi lagi jeblok, tapi karena guru bahasa Inggrisnya kenal baik dengan orang tua Nagi, sehingga guru tersebut memberikan hadiah dengan cara mendongkrak nilai ulangan milik Nagi. Ini juga termasuk korupsi. Semua jenis korupsi akan berimbas pada banyak hal, antara lain penegakan hukum dan layanan masyarakat yang amburadul, pembangunan fisik menjadi terbengkalai, prestasi menjadi tidak berarti, demokrasi menjadi tidak berjalan, ekonomi hancur. Sekarang bagaimana cara mengatasi korupsi? Pertama, sistem penggajian yang layak. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan. 4. Teladan pemimpin. 5. Hukuman setimpal. Dan keenam adalah pengawasan masyarakat. Nah, makanya ayo kita lawan korupsi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.